Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dengan kelompok yang bernama Husni Ramadan, Dwiki Saputra, dan Muhammad Ren Adli akan membahas tentang analisis perancangan sistem tentang vending mesin. Di mana pertama pengertian vending mesin. Vending mesin adalah mesin penjualan otomatis yang dapat menjual barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan, seperti minuman soda atau alkohol, rokok, tiket lotre, produk konsumen, dan bahkan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis. Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang kita inginkan setelah kita membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah uang koin maupun uang kertas, ataupun secara menempelkan kartu pada mesin atau uang digital. Tujuan dari analisis perancangan dan sistem ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik merupakan gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Berikut adalah beberapa model DFD, UML, dan ER yang menjelaskan bagaimana sistem penjualan bekerja otomatis. Model DFD Contact. Buyer memberikan data pembelian ke sistem vending mesin. Money Collector memberikan jumlah uang kepada sistem vending mesin. Select panel menampilkan pesan atau menu dari sistem vending mesin. Change money tray, vending mesin memberikan kembalian. Product tray, vending mesin mengeluarkan produk yang sudah dipilih. Stock tray memberikan informasi data kepada sistem vending mesin. Admin mempunyai ID dan password untuk mengakses sistem vending mesin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwiki Saputra. Selanjutnya kita masuk kepada model DFD level 1. Untuk modelnya bisa kita lihat di gambar, di mana si pembeli akan memasukkan uang, lalu sistem akan mengecek keaslian uang tersebut. Jika uang tidak diterima, maka sistem akan melakukan pengembalian uang, kemudian pembeli akan menerima uang kembali. Namun jika uang diterima, maka sistem akan menunggu inputan. Kemudian sistem akan menampilkan kode produk kepada si pembeli, lalu si pembeli memasukkan kode produknya kepada sistem. Namun jika pembelian dibatalkan oleh si pembeli, maka sistem akan mengarah kepada sistem pengembalian uang kepada si pembeli. Kemudian jika sistem telah menerima inputan, maka sistem akan mengarah kepada pengecekan ketersediaan produk, di mana sistem ini akan melakukan konfirmasi kepada pembelian, lalu sistem akan mengeluarkan produk dan si pembeli akan menerima produk tersebut. Namun jika pembeli melakukan pembatalan pembelian, maka produk akan secara otomatis mengarah ke atas, yaitu melakukan sistem pengembalian uang kepada si pembeli lagi. Nah, lalu admin akan menyuplai produk, lalu disimpan menjadi database, yaitu menjadi database stok produk. Lalu stok produk akan menampilkan atau memberikan tampilan ketersediaan kepada sistem tersebut. Seperti itulah penjelasan untuk model DFD level 1. Selanjutnya kita masuk kepada use case diagram. Sebelumnya kita akan menjelaskan apa sih itu use case. Nah, use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Untuk model use case diagramnya bisa kita lihat di gambar, di mana dalam gambar itu terdapat dua aktor, yaitu pembeli dan admin, di mana pembeli memasukkan uang, kemudian
sistem akan melakukan pengecekan keaslian uang tersebut dan mengecek jumlah uang yang dimasukkan. Lalu pembeli memilih produk dan juga sistem mengecek jumlah uang yang dimasukkan oleh pembeli. Sistem juga melakukan pengecekan kepada stok produk. Kemudian admin menambah stok produk. Jika produk masih tersedia, maka sistem akan mengeluarkan produk tersebut kepada si pembeli. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Husni Ramadan. Dipersilakan. Kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Pada gambar di samping terdapat 6 kelas: controller, selection panel, money collector, product dispenser, dan money dispenser. Pada kelas pertama, yaitu controller, terdapat ID, yaitu kode untuk membedakan mesin satu dengan mesin yang lain. Dispense product, yaitu operasi untuk mengeluarkan produk yang dibeli. Dispense money, yaitu operasi untuk mengeluarkan uang yang tidak valid atau uang kembalian. Compare price, yaitu operasi untuk membedakan harga produk dan uang yang pembeli masukkan. Check availability, yaitu untuk mengecek ketersediaan produk. Update product quantity, yaitu untuk mengecek atau mengupdate jumlah dari produk yang dijual. Check money authenticity, yaitu untuk mengecek keaslian dari uang yang dimasukkan. Selection panel, terdapat product name, yaitu nama dari produk yang dijual, dan status, yaitu keadaan apakah produk itu tersedia atau tidak ada. Send status, yaitu operasi untuk menampilkan status dari produk yang sedang dijual, apakah tersedia atau tidak. Money collector, terdapat money price, yaitu total dari uang yang pembeli masukkan, dan count, yaitu proses hasil dari total penghitungan uang. Count money, yaitu operasi untuk menghitung uang yang dimasukkan oleh pembeli. Pada produk terdapat price dan quantity. Price yaitu harga dari produk, dan quantity yaitu jumlahnya. Update quantity yaitu operasi untuk mengupdate jumlah dari produk yang dijual. Dan relative product yaitu untuk mengambil produk yang akan dikeluarkan. Product dispenser, terdapat produk yaitu nama dari produk yang akan dikeluarkan, dan jumlah dan quantity yaitu jumlah yang akan dikeluarkan. Kemudian dispense yaitu operasi untuk mengeluarkan produk yang dibeli. Money dispenser, money count adalah total dari kembalian yang akan dikeluarkan, dan dispense adalah operasi untuk mengeluarkan produk yang kembalian dari uang pembeli. Controller dan selection panel yaitu hubungannya product name, di mana controller dapat memerintahkan selection panel untuk mengeluarkan nama atau menampilkan nama dari produk. Controller dan money collector hubungannya yaitu money, di mana controller dapat mendapat data sejumlah uang dari pembeli yang dimasukkan pembeli. Controller dan produk yaitu cek, di mana controller dapat mengecek produk yang akan dibeli. Produk dan product dispenser yaitu hubungannya dispense, di mana product dispenser akan mengeluarkan
produk yang dibeli. Kemudian state chart diagram. State chart diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan daur hidup atau behavior pattern dari sebuah objek, dari awal objek tersebut diinisialisasi sampai di-destroy atau dihancurkan, menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulan yang diterima. Pada gambar berikut, yaitu adalah gambar state chart diagram dari sistem vending machine. Dimulai dengan initial state, kemudian idle, yaitu keadaan di mana mesin tidak melakukan apapun namun sistemnya menyala. Kemudian pembeli akan memasukkan uang. Sistem akan mengecek keaslian dari uang tersebut dan memvalidasinya. Jika uang tersebut valid, maka sistem akan lanjut menampilkan kode produk. Namun jika tidak valid, sistem akan mengembalikan uang yang dimasukkan. Pada menampilkan kode produk, jika pembeli batal untuk membeli produk, maka sistem akan kembali mengeluarkan uang yang dimasukkan. Jika pembeli memasukkan kode dari produk, maka sistem akan mengecek harga dan membandingkan antara harga dan uang yang dimasukkan. Jika harga dari produk lebih dari uang yang dimasukkan, maka sistem akan kembali pada menampilkan kode produk. Jika uang itu lebih dari atau sama dengan harga, maka pembeli dapat melakukan konfirmasi pembelian. Jika pembeli memilih untuk mengganti produk, maka sistem akan kembali pada menampilkan kode produk. Dan jika pembeli memilih untuk membeli produk yang dipilihnya, maka sistem akan menghitung kembalian yang akan diterima oleh pembeli. Jika total kembalian itu jika total kembalian uang lebih dari harga, maka sistem akan mengeluarkan kembalian. Namun jika uang yang dimasukkan sama dengan harga, maka sistem akan melanjutkan langsung mengeluarkan produk dan berakhir pada final state. Entity Relationship Diagram. Menggunakan model data Entity Relationship Diagram untuk menggambarkan data persisten yang harus disimpan atau dibutuhkan oleh perangkat lunak yang akan dibangun. Pada gambar di samping terdapat 5 entitas, yaitu produk, transaksi, admin, kembalian, dan log. Pada produk terdapat 4 atribut: jumlah produk, kode produk, nama minuman, dan harga minuman. Produk memiliki relasi, yaitu pembelian dengan transaksi. Pada transaksi terdapat 5 atribut, yaitu jumlah produk, kode transaksi, kode produk, harga produk, dan tanggal transaksi. Produk juga memiliki relasi dengan admin, yaitu update produk, di mana admin memiliki ID user dan password untuk mengakses sistem. Admin memiliki relasi dengan kembalian, di mana admin dapat mengupdate kembalian. Kemudian log memiliki atribut, yaitu aktivitas dan tanggal. Aktivitas ini merupakan data dari update produk dan update kembalian. Sekian presentasi dari analisis perancangan sistem dari kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.